Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ikawati Sulistianisi, SGZ MGZ, salah satu dosen tetap di Prodi Gizi dan Dietetika, Program Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Bidang keilmuan saya adalah gizi. Saya mengajar beberapa mata kuliah yang mencakup gizi klinik, antara lain biokimia, imunologi gizi, dietetik penyakit infeksi, dan dietetik penyakit tidak menular. Mata kuliah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah dietetik penyakit infeksi. Pada mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan tatap muka berupa daring atau luring, dan 2 kali evaluasi berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dilakukan untuk menyampaikan materi secara tatap muka, baik di kelas maupun melalui daring. Untuk melaksanakan perkuliahan dengan asinkronus menggunakan aplikasi Edlink dengan mengunggah tugas, mengunggah materi, dan juga ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep terapi diet pada berbagai penyakit infeksi, baik akut maupun kronis. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari perubahan metabolisme akibat infeksi, kebutuhan zat gizi, pengkajian status gizi, hingga intervensi diet yang tepat. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 2, yaitu pertama, lulusan mampu mengelola pelayanan asuhan gizi pada seluruh daur kehidupan dengan keunggulan penyakit pada kesehatan ibu, bayi, dan anak sesuai standar profesi, serta menunjukkan sikap tanggung jawab dan taat hukum. Kedua, lulusan mampu menerapkan teknologi tepat guna di bidang gizi dengan keunggulan dalam pengendalian penyakit dan kesehatan ibu, bayi, dan anak, didasari sikap jujur, inovatif, dan beretika profesi. CPMK pada mata kuliah ini ada 5, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, evidence-based guidelines, regulasi, serta prinsip penyelenggaraan medical nutrition therapy, termasuk standar makanan rumah sakit dan rute pemberian nutrisi sesuai kondisi klinis pasien. Kedua, mampu menganalisis patofisiologi serta merancang intervensi gizi dan medical nutrition therapy pada penyakit saluran cerna atas dan bawah beserta gangguan absorpsi dan eliminasi. Ketiga, mampu menganalisis perubahan metabolik dan merancang medical nutrition therapy pada penyakit hepatobiliar dan pankreas berdasarkan kondisi klinis pasien. Keempat, mampu untuk menganalisis kebutuhan gizi, energi, zat gizi, dan cairan serta merancang MNT pada penyakit infeksi dari gangguan respirasi. Dan yang kelima, mampu menganalisis gangguan metabolik, alergi atau intoleransi, serta kelainan hematologi dan merancang terapi diet serta evaluasi intervensi gizi yang tepat. Bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi definisi dan ruang lingkup MNT atau Medical Nutrition Therapy, standar makanan rumah sakit dan enteral-parenteral nutrition, MNT pada gangguan saluran cerna atas, MNT pada gangguan saluran cerna bawah, MNT pada penyakit hati, kantong kempedu, dan pankreas, MNT pada sistem pernapasan, MNT pada demam tifoid, DHF, malaria, MNT pada HIV/AIDS, MNT pada PKU dan SLE, MNT pada alergi dan intoleransi makanan, dan yang terakhir adalah MNT pada sistem hematologi seperti anemia defisiensi zat besi, anemia megaloblastik, non-nutrition anemia, atau thalassemia. Pada mata kuliah ini evaluasinya terdiri dari UTS, UAS, dan penugasan, di mana UTS terdiri dari 40%, UAS 40%, dan penugasan sebanyak 20%. Demikianlah penjelasan singkat mengenai mata kuliah dietetik penyakit infeksi, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan pada pertemuan ke-11 mengenai MNT pada HIV/AIDS. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai perkuliahan dietetik pada penyakit infeksi. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya.
Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, sebelum kita memulai, kita melakukan absen terlebih dahulu melalui AdLink. Jadi di sini saya akan menampilkan barcode. Silakan mahasiswa untuk men-scan barcode-nya dan mengklik hadir ya. Baik, apakah sudah semuanya? Sudah, Ibu. Baiklah, kalau seperti itu kita langsung ke materinya ya. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai MNT atau diet pada pasien HIV/AIDS. Tapi sebelum itu kita merecall kembali ya di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat pertemuannya tentang apa? Masih, Bu. Tentang apa? Demam tifoid. Oke, baiklah. Pertanyaan pertama, ada yang masih ingat nggak kira-kira apa sih tujuan pemberian diet ini? Izin menjawab, Bu. Untuk tujuan terapi gizi pada pasien demam tifoid yaitu adalah untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi pasien serta mempertahankan status gizi dan mempercepat proses penyembuhan, memperbaiki jaringan yang rusak dan serta mencegah komplikasi akibat malnutrisi. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan kepada temannya. Ya, benar sekali. Jadi tujuannya tentu untuk mempertahankan status gizi. Tapi selain itu pun juga untuk mempertahankan apa? Untuk mempertahankan yang namanya daya tahan tubuh ya pada pasien yang demam tifoid. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira diet apa atau diet pada umumnya yang diberikan pada pasien demam tifoid pada fase akut? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Nah, jadi pada fase akut ini biasanya itu diberikan makanan dengan tekstur lunak atau makanan biasa sesuai dengan toleransi pasien lagi dengan kebutuhan energi dan protein yang cukup. Nah, dahulu itu biasanya diberikan diet rendah serat biasa digunakan. Tetapi saat ini pemilihan tekstur itu biasanya disesuaikan dengan kondisi klinis dan toleransi pasien seperti itu, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada temannya. Ya, jadi kita juga selain untuk mempertahankan tadi status gizi dan teksturnya sesuai, tentu kita harus tahu ya bahwa memang kebutuhan diet itu disesuaikan dengan kondisi pasiennya masing-masing. Bisa saja mungkin tujuannya sama, tapi intervensinya berbeda-beda tergantung dari kondisi pasien. Mungkin sebelum kita sudah memahami ya mengenai MNT pada demam tifoid. Nah, itu kan adalah penyakit pada fase akut, ya mungkin hanya sekitar 3 atau seminggu itu sudah sembuh. Tapi untuk materi saat ini kita membahas mengenai MNT atau diet pada pasien HIV. Nah, HIV ini merupakan jenis infeksi yang sangat kronis ya, jadi dia bisa berlangsung cukup lama sehingga permasalahannya bisa menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan pada pasien yang demam tifoid. Oke, kita lanjut. Nah, HIV sendiri itu merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, kadang ini agak bingung ya. Kadang mahasiswa kalau ditanya apa itu HIV, nah, bingung cara menjawabnya seperti apa. Jadi singkatannya adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi yang diserang itu adalah sel kekebalan tubuhnya. Nah, HIV sendiri itu terdapat di dalam cairan tubuh seseorang. Bisa dari darah, ya, air mani, atau mungkin dari cairan vagina. Nah, sebelum HIV berubah menjadi AIDS, ya, AIDS itu menderitanya sudah tampak sudah sangat lama ya, dan sudah ada timbul gejala. Tapi pada saat di awal-awal biasanya pada saat virus itu masuk, itu belum terlihat ya gejalanya. Biasanya timbul gejala itu sekitar 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, definisinya sendiri HIV itu menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama CD4 ya. Jadi sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang pada akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit ya maupun yang sangat ringan sekalipun. Jadi bisa jadi yang muncul itu ya kayak diare atau mungkin penyakit-penyakit infeksi yang ringan ya. Padahal sebenarnya virus ini sudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, virus HIV sendiri itu menyerang sel CD4. Nah, CD4 ini adalah salah satu sel kekebalan tubuh kita atau salah satu sel
imun ya, dan merubahnya menjadi tempat berkembang biak. Jadi dia akan menyerang sel tubuh kita, sel dari sistem imunnya, nanti dia akan berkembang biak di dalam sel tersebut dan akhirnya sel tersebut tidak dapat digunakan lagi. Jadi sel darah putih itu diperlukan untuk sistem kekebalan tubuh. Nah, kalau misalkan terserang, makanya akan terserang berbagai macam penyakit. Misalnya kalau misalkan kita sudah terkena yang pilek biasa aja atau mungkin batuk pilek biasa aja, itu bisa menyebabkan terjadinya kematian. Nah, kalau AIDS sendiri itu singkatan dari Acquired Immune Deficiency Virus. Jadi ini merupakan dampak, udah kelihatan nih gejalanya sudah terlihat. Ya, efek dari perkembangbiakan dari HIV itu sendiri. Nah, AIDS sendiri merupakan kumpulan dari gejala klinis akibat menurunnya kekebalan tubuh kita dari seseorang karena human deficiency virus dari virus itu. Akibatnya yang terjadi sistem kekebalan kita terganggu dan orang yang mengalami HIV itu akan mudah terserang infeksi. Nah, ini beberapa resikonya ya. Yang justru yang lebih banyak itu adalah hubungan antara laki-laki dan laki-laki. Ya, nggak ada ya di sini ya yang seperti itu ya? Nggak ada, nggak kan? Janganlah ya. Terus juga dengan orang yang memakai narkoba suntik, ya biasanya dia suntik bergiliran ya jangan seperti itu ya karena kan kita kaum intelektual jadi dihindarilah hal-hal yang memang merusak. Terus kemudian pekerja seks dan transgender. Nah, biasanya ini adalah orang-orang yang memang punya resiko yang sangat tinggi. Nah, lalu bagaimana dengan asuhan gizinya? Kita tahu kalau asuhan gizi itu kan ada yang namanya asesmen, ya kan? Kemudian ada diagnosis, kemudian ada intervensi, yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Jadi untuk asuhan gizinya, yang pertama kita melakukan asesmen itu kita melakukan screening. Nah, screening ini diperlukan untuk melihat bahwa dia ini beresiko malnutrisi atau tidak. Jadi kalau dia memang beresiko malnutrisi, dia akan dilakukan yang namanya PAGT atau proses asuhan gizi terstandar ya bagi pasien ini. Nah, jadi di sini kita akan dilakukan yang namanya screening. Kemudian nanti kalau dia beresiko akan dilakukan pengkajian dan lain sebagainya sampai ke melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, asesmen gizi. Nah, asesmen gizi di sini yang kita ambil adalah dari medisnya, kemudian dari fisik klinisnya, dari sosial budaya, ya, dari ekonomi dan dari gizinya. Di sini sebagai asesmen gizi ini sebagai dasar untuk penentuan masalah. Ya, kemudian nanti kita akan melakukan yang namanya perencanaan asuhan gizi. Di sini kita akan membantu identifikasi outcome sampai resiko kematian karena adanya kekurangan gizi. Nah, dari medisnya kita tanyakan nih, bagaimana status stadium HIV-nya sudah sampai mana nih? Kemudian penyakit penyertanya, ada nggak kira-kira? Karena kalau dia ada penyakit penyerta, tentu untuk penanganan terkait dengan intervensinya pasti akan berbeda dengan yang tidak. Lalu kemudian dari sosialnya ya, kita tanyakan dari kebiasaan makanannya, dari fisiknya pun juga kita harus lihat ya, mengukur tinggi badan, berat badannya, apakah ada penurunan berat badan. Nah, itu juga perlu kita ketahui. Ekonomi juga seperti itu ya, dari sumber pendapatan pasiennya, kemudian akses terhadap makanan. Dan yang terakhir tentunya sangat penting adalah riwayat gizinya. Jadi perlu kita ketahui nih, asupan makanannya, ada nggak alergi terhadap makanan tertentu, kebiasaan alkohol dan lain sebagainya. Jadi perlu untuk ditanyakan. Nah, selanjutnya ini pengkajian gizi ya, minimal pada ODHA. ODHA itu adalah orang dengan HIV AIDS ya. Jadi riwayatnya kita lihat berat badannya, kemudian sampai kepada penggunaan narkoba dan lain sebagainya. Kita tanyakan semuanya. Nah, terus pengukurannya tergantung dari kondisi pasien. Jadi kalau misalkan dia bisa diukur tinggi badannya, kita ukur tinggi badannya. Ukur berat badannya, ukur berat badannya. Tapi kalau memang dia tidak bisa dalam kondisi dia tidak bisa diukur berat badannya, makanya kita bisa mengukur menggunakan lila ya yang sudah kita pelajari sebelumnya di perkumpulan sebelumnya. Kemudian nilai lab juga harus kita tahu ya. Nilai labnya dari serum albuminnya, profil lipid ya. Jadi kita juga harus tahu apakah dia ada peningkatan
terkait kolesterol atau mungkin yang lainnya. Jadi perlu kita ketahui dan kita kumpulkan. Nah, ini penentuan status gizinya ya bisa menggunakan IMT untuk yang dewasa ya. Terus menggunakan Z-score ini untuk yang anak-anak. Lalu kemudian ini untuk ibu hamil. Nah, ibu hamil ini kita menentukannya berdasarkan dari peningkatan berat badannya. Jadi berat badan dia selama dia hamil. Jadi kalau misalkan sebelum dia hamil dia IMT-nya itu ternyata dalam kategori kurus, nah nanti peningkatan berat badannya harusnya 12,7 sampai 19,5. Gitu ya. Begitupun juga dengan Lila. Nah, Lila ini kalau dia mengalami malnutrisi yang sangat berat, jadi menggunakan Lila. Nah, terus ada penurunan berat badan yang tidak diharapkan. Kalau misalkan dia ada penurunan berat badan yang lebih dari 5%, yaitu harus menggunakan formula makanan yang khusus untuk meningkatkan berat badan. Ya, karena kan tujuan dari diet ini kan mempertahankan kondisinya. Lalu kemudian kita mengukur biokimia, jadi mengetahui keadaan serum protein, ya lemak dan zat gizi mikro dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu. Lalu kemudian di klinis, nah klinis kita tanyakan penyakit penyertanya, ada nggak kira-kira dia mengalami TBC. Nah biasanya pada pasien yang HIV itu kadang TBC-nya dulu nih yang terdeteksi. Ya, tapi nggak tahu nih penyebab TBC-nya itu apa. Nah, biasanya seperti itu yang biasanya terjadi di lapangan. Kemudian ada nggak infeksi oportunistik? Jadi misalkan contohnya dia adakah terjadi diare ya atau mungkin konstipasi terkait dengan saluran cernanya. Jadi ditanyakan. Terus kemudian faktor resiko lain, misalkan dia ada kebiasaan merokoknya tidak atau minuman alkohol, penggunaan obat-obatan, ya usia, jenis kelamin, obesitas, kemudian ada kurang gizi dan riwayat pengobatan. Selanjutnya juga perlu ditanyakan nih obat-obat yang kira-kira digunakan. Nah biasanya pada pasien yang HIV itu diberikan obat yang namanya ARV. ARV itu singkatan dari antiretrovirus. Ya, jadi itu nama obatnya. Nah, di sini apakah dia menggunakan obat tersebut ya, berapa lama durasinya. Nah, itu perlu kita tanyakan. Nah, selanjutnya tentang asupan makanannya, tentang riwayat dietnya. Jadi, kita tanyakan mengenai asupan gizinya, mengenai energi, protein, lemak, karbohidrat. Nah, kita tanyakan dari recall-nya, kebiasaan dia makan, kira-kira dia makannya sekali berapa kali, berapa banyak dia biasanya makan, atau ditanyakan kesukaannya nih apa ya, gitu ya. Jadi kita juga perlu tahu nih, kira-kira ada nggak kesukaannya, atau mungkin ada nggak alergi terhadap makanan tertentu. Nah itu perlu juga ditanyakan. Nah kemudian juga perlu tahu nih suplemen atau herbal gizi untuk mengetahui apakah ada interaksi makanan, ada nggak sebelumnya. Selanjutnya kita tanyakan mengenai pengetahuannya. Nah kan biasanya kalau sudah pola makannya salah, biasanya pengetahuannya itu kan juga salah. Jadi kita tanya kira-kira bagaimana dia pengetahuan terkait dengan gizinya. Ya supaya kita bisa menegakkan nih kira-kira diagnosis apa yang tepat pada pasien tersebut. Jadi perlu kita gali sebanyak mungkin dari dieterinya ini. Selanjutnya, nah kemudian dari lingkungannya ya kita tanya dari lingkungan fisiknya itu seperti apa. Misalkan contohnya ODHA itu kondisi fisiknya itu biasanya itu lemah ya. Jadinya itu dia kurang mampu untuk mempersiapkan makanan. Ya kemampuan makannya itu berkurang, kemudian keterbatasan daya beli makan. Nah, itu juga perlu kita tanyakan ya. Kemudian juga perlu kita tanyakan juga ya bagaimana akses dia terhadap makanannya. Nah, itu juga perlu kita gali dan kita tanyakan. Nah, ini salah satu contoh dari diagnosis gizinya. Nah, biasanya pada umumnya pada pasien dengan HIV/AIDS itu akan mengalami asupan makanan yang tidak adekuat. Ya, terkait karena dia susah makan dan lain sebagainya, karena kondisi atau mungkin karena nafsu makannya yang berkurang. Lalu kemudian ada peningkatan kebutuhan zat gizi, terus ada kesulitan menelan karena terkait dengan infeksi oportunistik ya. Terus ada kehilangan berat badan tidak diinginkan dan kurangnya pengetahuan mengenai gizi.
Nah, kemudian untuk intervensinya. Nah, biasanya itu kurang lebih semuanya itu sama ya untuk intervensi ya pada semua pasien dengan infeksi. Biasanya harus diperbaiki status gizinya dan lain sebagainya. Nah, tapi juga perlu diketahui ya, jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Dilihat lagi dari sisi biokimianya. Kalau misalkan dia ternyata ada diare atau mungkin dia ada permasalahan di ginjalnya gitu ya. Atau mungkin ureum kreatinininnya dia tidak normal gitu ya. Nah, berarti harus kita pertimbangkan di proteinnya, berarti proteinnya harus dibatasi. Jadi disesuaikan juga dengan setiap individunya, karena setiap individu itu intervensinya bisa berbeda. Ya, bisa jadi misalkan yang satu ini dia bisa makan, jadi kita berikan makanan yang biasa. Tapi di sisi lain ada yang dia tidak bisa makan, jadi kita berikan makanan yang teksturnya lebih lembut. Nah, jadi tergantung dari kondisi pasien tersebut. Jadi jangan asal gitu ya untuk melakukan intervensinya. Nah, untuk protein biasanya akan diberikan protein yang sedang ya, sekitar 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan atau sekitar 12 sampai 15% ya dari kecukupan yang dianjurkan. Nah, tapi kalau misalkan pasien tersebut mengalami demam, mengalami sepsis atau operasi atau luka yang dapat meningkatkan katabolisme protein, itu diperlukan protein yang tinggi, jadi sekitar 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Terus untuk pasien yang dirawat itu biasanya akan dibutuhkan sekitar 1 sampai 1,5 gram protein per kilogram berat badan. Kemudian untuk pada wanita hamil ya, protein itu kan ditambahkan sekitar 17 gram per hari dan menyusui itu sekitar 17 gram per hari pada usia menyusui. Nah, untuk kebutuhan lemaknya kita berikan sekitar 20 ya sampai 25% dari kebutuhan total energi dengan rasio lemak tidak jenuh dibandingkan lemak jenuh itu sekitar 2:1. Nah, untuk karbohidrat sendiri, kebutuhan karbohidrat itu berdasarkan dari proporsi. Biasanya kan kita itu mengurangi ya sisa dari kebutuhan protein dan kebutuhan lemak. Jadi untuk pasien ini juga sama ya. Terus kalau misalkan pada pasien yang mengalami diabetes mellitus, nah itu juga disesuaikan kebutuhannya. Disesuaikan dengan jenis-jenis dari sumber karbohidratnya juga harus disesuaikan. Nah, untuk vitamin dan mineralnya ini kebutuhannya disesuaikan dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Ya, dipertimbangkan untuk sifat penyakitnya. Kalau tidak ada kekurangan zat gizi mikro, ODHA ini perlu memenuhi sekitar 100% dari AKG-nya. Nah, untuk cairannya sendiri itu kurang lebih juga sama ya seperti pada orang sehat pada umumnya. Jadi untuk dewasa diberikan 1,5 sampai 2 liter per hari. Kemudian kalau untuk serat itu diberikan dalam kondisi yang normal itu sekitar 25 gram. Tapi kalau dia mengalami diare berarti seratnya diberikan terbatas, dibatasi keasupan seratnya. Ya, tergantung dari kondisi pasiennya. Nah, terus untuk monitoring evaluasi ya, sebenarnya sama juga ya dengan pertemuan sebelumnya. Jadi monitoring evaluasi ini kita perlu memonitoring yang namanya IMT, kemudian massa sel tubuh dan juga perubahan berat badan. Sampai sini pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya atau yang masih kurang jelas? Silakan. Saya Bu, Iya, saya silakan. izin bertanya terkait materi yang disampaikan. Mengapa pasien HIV sering mengalami penurunan berat badan meskipun asupan makanannya itu kadang tidak terlalu sedikit? Oke, baik. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi kenapa sih pada pasien yang HIV itu mengalami penurunan berat badan? Jadi penurunan berat badan itu bukan hanya dari asupan saja. Karena kan ini infeksinya sangat kronis ya, jadi dia dalam jangka waktu yang lama. Kalau pada pasien yang mengalami infeksi yang jangka waktu yang sangat lama, tentu kebutuhannya akan meningkat ya dibandingkan dengan orang yang normal. Itu salah satunya. Tapi pun juga bisa karena ada penyakit penyerta lainnya. Ya, misalkan ada diare atau mungkin gangguan metabolik lainnya ya. Misalkan dia ternyata ada TBC gitu ya. Nah, itu kan membutuhkan
metabolisme yang sangat tinggi. Jadi metabolisme basalnya juga akan meningkat sehingga menyebabkan terjadinya itu tadi penurunan berat badan yang sangat drastis seperti itu. Jadi bisa jadi karena asupan makanan atau mungkin karena adanya penyakit penyerta lainnya. Apakah sudah paham mengenai materinya? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sebelum saya tutup akan ada kuis terlebih dahulu. Kuisnya ada di Adlink, silahkan mengerjakan. Oke, baiklah. Ada yang ingin ditanyakan kembali terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan? Tidak ada, Bu. Sudah paham semua? Paham, Bu. Oke, baiklah. Saya tutup perkuliahan hari ini. Untuk materi sudah saya upload ya di Adlink, jadi kalian bisa mendownloadnya dan membaca kembali serta mempelajarinya. Baiklah, saya tutup perkuliahan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa berguna di kemudian hari. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Demikianlah tayangan video perkuliahan dietetik penyakit infeksi sebagai syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Melalui video ini saya berharap proses pembelajaran yang saya laksanakan jadi gambaran nyata untuk pelaksanaan unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi. Salam sejahtera untuk kita semua, sekian dan terima kasih.